فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 4 imam mazhab sepakat bahwa Allah di atas langit. Kita dapat saksikan bahwa 4 imam mazhab sepakat dalam hal ini, dan orang-orang yang menolak Allah berada di atas ars, mereka yang menganut akidah Jahmiyah, yang melenceng jauh dari akidah mereka ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk memahami agama dengan benar. Sikap keras Abu Hanifah terhadap orang yang tidak tahu di manakah Allah. Imam Abu Hanifah mengatakan dalam Fiqhul Akbar, barang siapa yang mengingkari keberadaan Allah di atas langit, maka ia telah kafir. Dari Abu Muti Al-Hakam bin Abdillah Al-Baki, pemilik kitab Fiqhul Akbar, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Hanifah mengenai perkataan seseorang yang mengatakan, aku tidak mengetahui di manakah Robku, di atas langit ataukah di bumi. Imam Abu Hanifah lantas mengatakan, orang tersebut telah kafir karena Allah Ta'ala sendiri berfirman, Allah menetap tinggi di atas ars, dan ars Allah berada di atas langit. Orang tersebut mengatakan lagi, aku berkata bahwa Allah memang menetap di atas ars, akan tetapi orang ini tidak mengetahui di manakah ars, di langit ataukah di bumi. Abu Hanifah lantas mengatakan, jika orang tersebut mengingkari Allah di atas langit, maka dia telah kafir. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, meyakini Allah di atas langit. Dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal ketika membantah pemahaman Jahmiyah, ia mengatakan bahwa Imam Ahmad mengatakan dari Syaraih bin An-Nu'man, dari Abdullah bin Nafi, ia berkata bahwa Imam Malik bin Anas mengatakan Allah berada di atas langit, sedangkan ilmunya berada di mana-mana. Segala sesuatu tidaklah lepas dari ilmunya. Diriwayatkan juga dari Yahya bin Yahya At-Taimi, Ja'far bin Abdillah, dan sekelompok ulama lainnya, mereka berkata, suatu saat ada yang mendatangi Imam Malik, lalu ia berkata, wahai Abu Abdillah, Imam Malik, Allah Ta'ala berfirman, Allah menetap tinggi di atas ars, lalu bagaimana Allah beristiwa? Lalu dikatakan, aku tidak pernah melihat Imam Malik melakukan sesuatu, artinya beliau marah. Sebagaimana yang ditemui pada orang tersebut, urat beliau pun naik dan orang tersebut pun terdiam. Kecemasan beliau pun pudar, lalu beliau berkata, hakikat dari istiwa tidak mungkin digambarkan, namun istiwa Allah diketahui maknanya. Beriman terhadap sifat istiwa adalah suatu kewajiban. Bertanya mengenai hakikat istiwa adalah perkara bid'ah. Aku khawatir engkau termasuk orang yang tersesat. Kemudian orang tersebut diperintahkan untuk keluar. Inilah perkataan yang sahih dari Imam Malik. Perkataan beliau sama dengan Robi'ah yang pernah kami sebutkan. Itulah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Imam Asy-Syafi'i yang menjadi rujukan mayoritas kaum muslimin di Indonesia dalam masalah fikih, meyakini Allah berada di atas langit. Syekhul Islam berkata bahwa telah mengabarkan kepada kami Abu Ya'la Al-Khalil bin Abdullah Al-Hafidh. Beliau berkata bahwa telah memberitahukan kepada kami Abul Qasim bin Al-Qamah Al-Bahari. Beliau berkata bahwa Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Raziyah telah memberitahukan kepada kami dari Abu Su'aib dan Abu Saur, dari Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, yang dikenal dengan nama Imam Syafi'i. Beliau berkata, perkataan dalam As-Sunnah yang aku dan pengikutku serta pakar hadis meyakininya, juga hal ini diyakini oleh Sufyan, Malik, dan yang lainnya. Kami mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kami pun mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya Allah berada di atas arsy-Nya yang berada di atas langitnya. Namun walaupun begitu Allah pun dekat dengan makhluknya sesuai yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya.
Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan beberapa keyakinan lainnya. Imam Ahmad bin Hambal meyakini Allah bukan di mana-mana namun di atas ars. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, pembahasan dari Imam Ahmad mengenai ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya amatlah banyak. Karena beliau pembela sunnah, sabar menghadapi cobaan, semoga beliau disaksikan sebagai ahli surga. Imam Ahmad mengatakan kafirnya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sebagaimana telah mutawatir dari beliau mengenai hal ini. Beliau pun menetapkan adanya sifat ru'yah, Allah itu akan dilihat di akhirat kelak, dan sifat al-ulu, ketinggian di atas seluruh makhluknya. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, apa makna firman Allah, dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Yang dimaksud dengan kebersamaan tersebut adalah ilmu Allah. Allah mengetahui yang gaib dan yang nampak. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang nampak dan yang tersembunyi. Namun Rabb kita tetap menetap tinggi di atas ars, tanpa dibatasi dengan ruang, tanpa dibatasi dengan bentuk. Kursinya meliputi langit dan bumi. Kursinya pun meliputi langit dan bumi. Diriwayatkan dari Yusuf bin Musa al-Ghodadi, beliau berkata, Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanyakan, apakah Allah Azza wa Jalla berada di atas langit ketujuh, di atas arsnya, terpisah dari makhluknya, sedangkan kemampuannya dan ilmunya di setiap tempat atau di mana-mana. Imam Ahmad pun menjawab, betul sekali, Allah berada di atas arsnya, setiap tempat tidaklah lepas dari ilmunya. Abu Bakar al-Asram mengatakan bahwa Muhammad bin Ibrahim al-Qaisi mengabarkan kepadanya, ia berkata bahwa Imam Ahmad bin Hambal menceritakan dari Ibnul Mubarak ketika ada yang bertanya kepadanya, bagaimana kami bisa mengetahui Rob kami? Ibnul Mubarak pun menjawab, Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsnya. Imam Ahmad lantas mengatakan, begitu juga keyakinan kami. Itulah perkataan empat imam madhab yang jelas-jelas perkataan mereka meyakini bahwa Allah berada di atas langit, di atas seluruh makhluknya. Bahkan sebenarnya ini adalah ijma, yaitu kesepakatan seluruh ulama ahlu sunnah. Lantas mengapa akidah ini perlu dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari kebenaran? Ini bukti ijma ulama yang dibawakan oleh Ishaq bin Ruhawai. Abu Bakar al-Khalal mengatakan telah mengabarkan kepada kami Al-Maruzi. Beliau katakan telah mengabarkan pada kami Muhammad bin Sobah an-Naisaburi. Beliau katakan telah mengabarkan kepada kami Abu Daud al-Khonab Sulaiman bin Daud. Beliau mengatakan Ishaq bin Ruhawai berkata, Allah Ta'ala berfirman, Allah menetap tinggi di atas ars. Para ulama sepakat berijma bahwa Allah berada di atas ars dan beristiwa menetap tinggi di atasnya. Namun Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di bawahnya, sampai di bawah lapis bumi yang ketujuh. Adz-Dzahabi rahimahullah ketika membawakan perkataan Ishaq di atas, beliau rahimahullah juga mengatakan, dengarkanlah perkataan imam yang satu ini. Lihatlah bagaimana beliau menukil adanya ijma atau kesepakatan ulama mengenai masalah ini. Sebagaimana pula ijma ini dinukil oleh Qutaibah di masanya. Wallahu a'lam.